Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik melakukan pengumpulan data sektoral berupa updating dan analisa data sektoral di 2 distrik atau kecamatan di Raja Ampat. Pengumpulan data di distrik Tiplol Mayalibit dan Teluk Mayalibit tersebut sebagai pilot project pengumpulan data sektoral tingkat distrik di Raja Ampat. Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat, Tobias Omkarsba, melalui Kepala Bidang Statistik Arlince K. Membrasar di ruang kerjanya Jumat 23 April 2021 menjelaskan, selain melakukan pengumpulan data sektoral tingkat kecamatan, hal yang sama juga dilakukan di organisasi pemerintah daerah atau OPD di lingkungan Pemda Raja Ampat. Dirinya mengakui sebagai wali data tingkat kabupaten, maka tugas Diskominfo Persandian dan Statistik adalah melakukan pengumpulan data sektoral. Karena itu dijelaskannya, kegiatan updating dan analisa data di 2 distrik yang dilakukannya bersama staf tersebut bertujuan mengumpulkan data-data sektoral sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia tingkat distrik sehingga data tingkat distrik atau kecamatan terkumpul dengan baik menuju satu data Indonesia. Sebenarnya tujuan dari kegiatan ini, kita sendiri tahu bahwa Dinas Kominfo ini kan ada satu bidang, yaitu bidang statistik yang merupakan wali data, atau kami Dinas Kominfo ini adalah wali data. Dan tujuan daripada kami lakukan kegiatan kemarin itu yaitu tujuannya itu sebenarnya kita ingin mengumpulkan data-data yang berada pada sektor kecamatan atau distrik, tapi sebenarnya juga itu kita mau membuat supaya sumber daya manusianya sudah ada dan siap untuk akhirnya nanti data-data yang akan kami kumpulkan itu bisa terkumpul dengan baik. Terus datanya itu tujuannya juga untuk menuju satu data Indonesia. Namun kegiatan yang kami kemarin lakukan itu bukan cuma ada di tingkat distrik atau kecamatan, tapi juga ada di tingkat PD. Nah, dan kami harapkan itu bahwa kami sebagai wali data yang ada di pemerintahan daerah dapat siap untuk nantinya program pemerintah bahwa satu data Indonesia itu ada di semuanya nanti terfokus atau ada di Dinas Kominfo. Adapun contoh data sektoral yang diambil dari kecamatan itu adalah data penduduk yang memiliki eKTP, jumlah penduduk berdasarkan gender baik pada tingkat kampung maupun distrik, juga data pertanian seperti luasan lahan yang digunakan masyarakat, data pada bidang pendidikan misalnya jumlah sekolah dan tenaga guru, demikian juga di bidang kesehatan, jumlah ibu-ibu peserta KB, jumlah tokoh agama, dan rumah ibadah. Jadi yang kemarin kami lakukan di tingkat distrik itu adalah data yang kami lihat bahwa itu tidak ada pada ranahnya BPS atau BPS ini kan mereka punya statistik dasar yang memang bukan statistik sektoral. Sedangkan kalau sektoral itu berarti yang ada di pemerintah. Nah itu kemarin kami kumpulkan itu contohnya adalah kami mengambil data dari penduduk sekitar situ, yaitu yang pertama mereka punya data untuk penduduk yang mempunyai eKTP baik itu. Kalau secara umum kan pasti yang terkumpul cuma yang apakah penduduk situ ada punya KTP atau tidak gitu secara. Tapi kalau untuk yang secara sektoralnya baik itu laki-laki dan wanitanya adakah tidak. Nah terus untuk jumlah wanitanya, jumlah atau gender wanita baik itu di tingkat distrik, di kampung-kampung itu bagaimana. Terus itu secara sektoralnya seperti itu. Terus juga untuk kayak pertanian. Jadi kalau pertanian itu kan data lahan itu ada di bagian, kita bisa lihat di BPS, tapi jumlah atau luasan hektarnya itu berapa, secara sektoralnya tuh berapa. Nah itu yang kebutuhan yang harus kami cari dan itu sangat dibutuhkan bagi kita semua, baik itu di pemerintah dan untuk perencanaan pembangunan ke depannya. Dan itu data sangat penting, dan data memang kalau kita tahu data itu sangat mahal. Ditambahkannya, muarah dari kegiatan ini
selain untuk kepentingan satu data Indonesia, tetapi juga mendukung pembentukan desa cantik, di mana pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik akan mencanangkan pembentukan desa cantik yang ditindaklanjuti pemerintah daerah. Terkait kegiatan tersebut, dirinya menjelaskan Diskom Info Raja Ampat akan melakukan pengumpulan data secara rutin setiap tahun, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah seiring perubahan waktu, serta mendukung perencanaan pembangunan daerah. Demikianlah laporan channel berita Raja Ampat dari Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Salam hormat, salam Nusantara.